Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karyalis Kambu, NDH 18, Angkatan 7, peserta Latsar Kabupaten Maibrat tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan laporan aktualisasi dan habituasi saya dengan isu belum adanya penggunaan email dinas pribadi berbasis domain resmi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maibrat. Sehingga saya menyusun gagasan kreatif yaitu Pro Email, program implementasi email ASN Diskominfo berbasis domain resmi yang terdiri dari 4 kegiatan yang akan saya jabarkan dalam berupa video. Berikut videonya. Kegiatan 1, identifikasi dan konsultasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenali kebutuhan serta permasalahan yang ada, kemudian dikonsultasikan dengan pimpinan dan pihak terkait guna memperoleh arahan yang tepat, sehingga langkah penyelesaian dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai tujuan organisasi. Tahapan 1, pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal mengenai kondisi penggunaan email di lingkungan dinas dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata terkait tingkat pemanfaatan, sarana komunikasi resmi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Output dari tahapan kegiatan 1 yaitu data awal kondisi penggunaan email dinas pribadi di lingkungan Dinas Kominfo. Tahapan kegiatan 2, konsultasi dengan atasan atau mentor. Peserta melakukan konsultasi dengan atasan dan mentor mengenai rencana pembuatan email dinas pribadi bagi ASN Dinas Kominfo. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan kebutuhan penggunaan akun resmi pemerintah serta manfaatnya bagi kelancaran komunikasi kedinasan. Atasan dan mentor memberikan arahan penyempurnaan dan menyatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan kebijakan digitalisasi instansi. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, atasan menerbitkan surat persetujuan dan dukungan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Output dari tahapan kegiatan 2 yaitu surat persetujuan dan dukungan dari atasan. Tahapan kegiatan 3, penyusunan laporan hasil identifikasi dan koordinasi. Peserta menyusun laporan hasil identifikasi dan koordinasi sebagai rangkuman kegiatan pengumpulan data awal dan konsultasi dengan atasan serta pihak terkait. Laporan ini memuat temuan kondisi aktual, kebutuhan yang harus dipenuhi, serta masukan hasil koordinasi. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan kegiatan dan memastikan pelaksanaannya sesuai kebijakan organisasi. Output dari tahapan kegiatan 3 yaitu laporan hasil identifikasi dan koordinasi. Kegiatan 2, pembuatan akun email dinas bagi pegawai Diskominfo. Pembuatan akun email dinas dilakukan dengan mendata pegawai yang belum memiliki akun lalu membuatkan email berbasis domain resmi, sehingga seluruh pegawai dapat berkomunikasi secara formal dan terstandar. Adapun beberapa tahapan kegiatan yaitu tahapan kegiatan 1, pengumpulan data awal pegawai. Pengumpulan data pegawai dilakukan untuk mendata identitas dan kebutuhan pegawai, termasuk status kepemilikan email kedinasan, sehingga kegiatan dapat direncanakan dengan tepat. Output dari kegiatan tahapan 1 yaitu daftar data pegawai yang siap dibuatkan akun email. Tahapan kegiatan 2, pembuatan akun email dinas bagi pegawai Diskominfo. Pembuatan email dinas dilakukan dengan membuatkan akun berbasis domain resmi instansi sesuai format yang telah ditetapkan, sehingga setiap pegawai memiliki identitas email yang seragam dan dapat digunakan untuk komunikasi kedinasan. Output dari kegiatan tahapan kedua yaitu akun email dinas aktif untuk setiap pegawai. Tahapan kegiatan 3, distribusi dan pengenalan akun kepada pegawai. Distribusi dan pengenalan akun email dinas dilakukan dengan membagikan akun yang telah dibuat kepada setiap pegawai, disertai panduan penggunaan dan penjelasan singkat mengenai cara akses dan penggunaan dasar agar dapat langsung dimanfaatkan dalam tugas kedinasan. Output dari kegiatan tahapan 3 yaitu daftar pegawai penerima akun email dinas dan panduan penggunaan. Tahapan kegiatan 4, uji coba dan pendampingan penggunaan email. Uji coba dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pegawai dapat menggunakan akun email dinas dengan benar. Pegawai mempraktikkan langsung cara mengakses, mengirim, dan mengelola email, sementara pendampingan diberikan untuk membantu mengatasi kendala yang muncul, sehingga penggunaan email dinas dapat berjalan lancar dan efektif. Output dari kegiatan tahapan 4 yaitu email dinas berfungsi baik dan digunakan secara aktif. Kegiatan 3 yaitu sosialisasi dan pelatihan internal penggunaan email kedinasan. Sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan email kedinasan pribadi secara tertib dan profesional. Adapun beberapa tahapan
kegiatan sebagai berikut. Tahapan kegiatan 1, persiapan materi sosialisasi, kegiatan sosialisasi dan pelatihan, penggunaan email kedinasan pribadi di Diskominfo Kabupaten Mibrat dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam memanfaatkan email resmi sebagai sarana komunikasi yang tertib dan profesional. Pegawai diperkenalkan pada cara akses, pengelolaan akun, serta etika penggunaan email kedinasan agar mampu menggunakannya secara optimal dalam tugas sehari-hari. Output yang dihasilkan yaitu materi presentasi. Tahapan kegiatan 2, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan menyampaikan materi penggunaan email kedinasan secara terstruktur, disertai penjelasan teknis dan contoh praktik agar peserta memahami cara penggunaan yang benar dan tertib. Output yang dihasilkan yaitu kegiatan sosialisasi terlaksana dan pegawai memahami materi. Tahapan kegiatan 3, simulasi dan tanya jawab. Kegiatan simulasi dan tanya jawab dilakukan untuk memberi kesempatan peserta mempraktikkan langsung penggunaan email kedinasan serta mendapatkan penjelasan atas kendala atau pertanyaan yang muncul. Output yang dihasilkan yaitu pegawai mampu menggunakan email dinas dengan benar. Kegiatan 4, monitoring dan evaluasi pemanfaatan email dinas. Kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan email dinas dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan email resmi oleh pegawai melalui pemantauan aktivitas dan identifikasi kendala. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi perbaikan agar pemanfaatan email dinas semakin optimal dan mendukung kelancaran tugas serta komunikasi formal di lingkungan kerja. Tahapan kegiatan 1, persiapan instrumen monitoring. Tahapan persiapan instrumen monitoring dilakukan untuk menyiapkan alat ukur yang diperlukan dalam proses pemantauan. Pada tahap ini disusun daftar pertanyaan, indikator, dan format pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan monitoring, sehingga pelaksanaan MONEF dapat berjalan terarah dan menghasilkan data yang akurat. Output tahapan kegiatan 1, instrumen monitoring dan evaluasi siap digunakan. Tahapan kegiatan 2, pelaksanaan monitoring lapangan. Tahapan pelaksanaan monitoring lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung. Pada tahap ini, pegawai diberikan atau diminta mengisi form evaluasi berbasis dokumen Word yang berisi indikator penggunaan email dinas, seperti frekuensi akses, jenis aktivitas, serta kendala yang dihadapi. Penggunaan lembar form ini memastikan data yang dikumpulkan lebih terstruktur, mudah dianalisis, dan sesuai dengan standar monitoring yang telah ditetapkan. Output tahapan kegiatan 2, data hasil monitoring penggunaan email dinas. Tahapan kegiatan 3, menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Pencatatan evaluasi dan rekomendasi perbaikan dilakukan dengan merangkul hasil monitoring, menganalisis temuan, dan mencatat kendala yang muncul. Dari analisis tersebut kemudian disusun rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan email dinas. Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 3 ini yaitu laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan.